Kristus. Dia Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya secara nyata kita ada hari ini. Dan saya percaya kita punya keseragaman alur berpikir, ya keserasian konsep menalar, dan mengklaim bahwa kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan majikanku yang besar, ya hari ini saya kali pertama ada di tempat ini. Kepada ini dulu dosen saya waktu kuliah di ST Aginos Pak Emily di Manado, saya pernah diajar oleh Om Didik, ya. Saya ingat sampai hari ini materi yang diberikan itu sublimasi teologia, ya, konsep dari Profesor Dr. Wismuadi yang waktu diajarkan kepada kami, dan sampai sekarang itu sangat terekam baik di memori saya, di Tuhan. Nama saya dalam akte kelahiran saudara-saudara Mario Keinces Pangulimang. Saya biasa dipanggil Kei, ya, bukan John Kei, tapi Kei. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang sempat ada di grup Api Pantekosta, saya adminnya salah satu. Dan saya sekarang berada di sini sebab saya tidak berada di sana. Terima kasih kepada Pastor Doni, saudara saya yang merekomendasi sama my father, yang mendidik saya melayani hari tempat ini. Luar biasa, dan saya percaya kita semua diberkati hari ini. Saya tidak memberi banyak introduksi. Saya bukan gembala sidang, saya ada di Manado bagi jemaat Tuhan, tapi yang pasti saya hamba Tuhan, bukan teroris. Dan gembala saya di Manado itu Pak Pendeta Efraim Ruslan di GBDI Sekina Bengkol dan GBDI Family of God Puri Manado Permai. Saya ada di Jakarta sudah 2 minggu dan sempat melayani di Pak Pendeta Dr. Doni Sairang, sama Pak Pendeta Dr. Ronald Musu, dan sama Pak Pendeta Semi Bolang, bahkan mamanya Ibu Pendeta Ani Bolang. Yang saya besok akan ke puncak melayani di GPD, bukan GPD ya, di GKMI di sana, dan sampai hari Rabu jika Tuhan tidak memanggil pulang ke surga, saya akan ke Surabaya sama Pak Pendeta Rex dari Surabaya baru ke Manado. Puji Tuhan, demikian saya punya introduksi. Bapak Ibu, istri saya seorang wanita, dia seorang guru SMA di Manado, dan anak saya 2 semuanya laki-laki. Itu profil dari keberadaan saya, punya keluarga dan pribadi. Saya terinspirasi dengan kesaksian tadi dari Bapak yang pakai batik. Saya cukup terdorong untuk bicara satu kebenaran. Mazmur 126 ayatnya yang pertama. Coba ditampilkan LCD supaya kita bisa lihat sama-sama, supaya ada kerjasama Bapak Ibu. Mazmur 126 ayat pertama, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayat ini menjadi dasar acuan atau landasan khotbah saya dalam ibadah yang kita imani, ibadah yang mengandung janji kepada kita di tempat ini. Mazmur 126 ayat pertama, saya baca bagi Bapak Ibu saya. Lama sekali ini ya, baru muncul. Perikopnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Amin dong, amin. Kita baca bareng, orang Jakarta bilang baca bareng, orang Manado bilang sama-sama, kalau KDBI bilang bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bernyanyi. Haleluya. Saudara-saudara, kita tahu bersama profil keadaan orang Israel, bangsa yang di mata Tuhan spesial sekali. Israel adalah satu bangsa perjanjian yang berdasarkan covenant Tuhan. Berdasarkan kedaulatannya, dia memilih bangsa ini yang redaksi firman mereka itu umat kepunyaan Tuhan sendiri. Yesaya meredaksikan bangsa ini anak-anak pemberontak di hadapan Tuhan. Saya coba mempelajari psikologinya Bapak Ibu adalah bangsa ini karena mungkin mereka dipengaruhi oleh umat kepunyaan Tuhan.
Mereka adalah umat kesayangan Tuhan, maka bangsa ini adalah bangsa yang suka melakukan hal-hal yang melawan Tuhan. Mereka suka memberontak kepada Bapa di sorga. Satu kali waktu Bapak Ibu dalam sejarah firman, bangsa ini berdasarkan pertimbangan dan kedaulatan Tuhan dalam metode tentunya, bangsa ini diserahkan oleh Bapa di sorga kepada satu kerajaan besar yang bernama Kerajaan Babilonia, yang menjadikan bangsa ini, kalau kita memperhatikan, coba kita maju ke beberapa pasal ke depan, 137 saudara-saudara, ini sejarahnya. Pasal 137 ayat yang pertama, perikopnya di tepi sungai-sungai Babel. Satu, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Zion. Ini sebuah konfirmasi literal di mana bangsa ini ketika mereka ada di pembuangan Babilonia, pekerjaan mereka, budaya hidup mereka, Alkitab mengkonfirmasikan kepada kita bahwa di tepi sungai-sungai Babel, di sana mereka duduk sambil nangis. Arti nangis di sini bukan seperti kita orang Pentakosta, kalau kita doa menyimak tiba-tiba kita nangis, bukan begitu. Tetapi nangis di sini memberi arti di mana keadaan psikologi mereka, jiwa mereka ada pada sebuah kondisi keadaan yang tidak menentu sama sekali, di mana bangsa ini mereka dijajah, diintimidasi di Babel pada waktu itu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bilang amin dulu. Ayat 2 bilang begini dengan baik, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Waktu itu kecapi salah satu alat yang sangat prinsip dipakai oleh orang Israel untuk menyembah bak memuji Tuhan. Problematika teologisnya Alkitab bilang, saudara-saudara, Alkitab bilang pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi. Ya, saya percaya kalau ada media, layar televisi, layar kaca atau media koran, kita baca dia punya redaksi kira-kira Tommy Sugiarto gantung rete. Sayang, itu artinya Tommy Sugiarto berhenti main badminton. Kalau ada redaksi televisi mungkin layar kaca koran yang begini, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gantung sepatu, itu berarti mendefinisikan kepada kita bahwa Ronaldo sama Messi berhenti main sepak bola. Alkitab bilang pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi. Ibadah di sini ada keyboard yang luar biasa, ada sound system yang wow, mantap sekali. Artinya jika kecapi digantung, ini memberi arti sama kita bahwa di tengah-tengah keberadaan orang Israel pada waktu itu sudah tidak lagi dijumpai yang namanya penyembahan kepada Bapa di surga. Sepakat, katakan amin. Ayat 3 bilang disebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Zion. Ini lucu ya. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan batin, mereka dijajah, intimidasi oleh bangsa Babel. Tetapi orang-orang Babel minta sama mereka, nyanyi dong lagu rohani, nyanyi lagu rohani. Ya, saudara, di Manado ada satu cerita seorang opa, dia berhari ulang tahun ke 80 tahun. Opa bersaksi seperti tadi Bapak yang bersaksi. Opa bilang, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Opa dengan kemurahan Tuhan ditambahkan Tuhan usia yang baru genap 80 tahun. Opa tidak akan bicara panjang saudara-saudara, sebab Opa tidak tahu bicara. Coba musik nada C, kalau rendah terserah ngana jo. Opa angkat lagu wa
waktu saya tolong Tuhan, waktu saya tolong Tuhan. Coba Bapak bayangkan dia punya ref, Tuhan tersesatlah jika tiada saya. Tapi bonek hatinya. Saya kasih tahu ini bukan masalah redaksi lagunya salah, tapi hatinya connect sama Bapak. Katakan amin. Daripada suaranya merdu, bagus sekali, bagus banget suaranya, tapi tidak connect hatinya. Ada seorang opak gembala senior di kota Manado, di daerah Manado, di telepon jemaah. Opak gembala, haleluya. Ya, opak, kita punya suami sakit, boleh datang berdoa akang. Opak pergi berdoa dengan omak gembala. Sebelum berdoa, opak bilanglah, saudara-saudara, kaum keluarga, kita akan berdoa sama Tuhan, tapi kita angkat dulu lagu lama yang berkata, bulirnya, 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 bulirnya. Obat doa, dalam nama Yesus umatmu disembuhkan Tuhan. Sembuh. Katakan amin. Waktu pulang Oma bilang sama Bapak, Papi, tadi bukan bulir, tapi bilur. Obat bilang sedangkan bulir baik, apalagi bilur, saudara-saudara. Orang Israel dalam tekanan batin mereka diminta lagu-lagu rohani. Saya kasih tahu ini kondisi yang bisa merepresentasikan keadaan orang Israel ketika mereka ada di tanah pembangunan Babilonia. Kita kembali ayat tadi dengan baik. Pemazmur bilang, saudara, dia bilang begini sama kita hari ini, ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kalau kita belajar, saudara, interpretasi para ahli-ahli PB, kita PL, kita Mazmur ini, saya bersepakat dengan para ahli yang menafsirkan kata Zion ini menunjuk pada tanda kepemilikan Tuhan. Jadi kalau hidup kita milik Tuhan, bisa dikatakan Zion dipulihkan hidup kita. Alkitab bilang ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka dampaknya, impactnya, biasnya Alkitab bicara keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Wow. Kata dipulihkan dengan baik dalam bahasa Ibrani, dia menggunakan satu kata yang berarti, DP arti, saudara-saudara, bagaimana tindakan Tuhan untuk ingin meluruskan apa yang bengkok seperti ini jadi tere, orang Manado bilang. Ya, satu. Yang kedua, kata dipulihkan dalam redaksi bahasa Ibrani mengarti kedua, bagaimana tindakan Tuhan, saudara, ingin mengangkat sesuatu yang terjatuh seperti ini kira-kira. Ya, saya kasih contoh begini, janganlah di lantai. Kalau ini kehidupan kita, ini kesetiaan kita, ini dedikasi kita, jatuh, maka kata dipulihkan dalam pendekatan bahasa Ibrani arti kedua adalah bagaimana kebijakan Tuhan, kemauan Tuhan, obsesi Tuhan, kerinduan Tuhan ingin kembali mengangkat yang jatuh ini, dikembalikan pada tangannya yang hebat. Ya, saudara, tapi dengan baik, ada arti yang lebih luar biasa setelah yang satu ini. Aktor saja. Saya agak hati-hati khotbah di depan menel. Jadi mesti hati-hati bicara. Meskipun kita juga mesti kasih tunjuk kita nih bekas murid ada nih. Saudara, kata dipulihkan dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata apokatotesmai. Ayo bilang bareng. Ada yang seperti orang kepenuh. Apokatotesmai adalah bagaimana kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan, obsesi Tuhan dengan baik
ingin mengembalikan sesuatu pada posisi awal. Jadi gini, coba Bapak bayangkan kalau saya khotbah begini, kalau kita khotbah begini, gua khotbahnya gini. Jadi Tuhan kita luar biasa, saudara-saudara. Dia yang berjanji sama kita, kalau engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan. Kan lucu, saya begini. Bergeser. Ya, bergeser. Nah, kata Apokalyptus tadi adalah bagaimana kerinduan Tuhan Bapa di sorga, Yesus kita yang hebat itu, ingin mengembalikan posisi saya seperti ini. Tepat. Katakan amin. Jadi kalau ada kesetiaan kita mulai terjatuh hari ini, kau dengar baik, kemauan Tuhan, kesetiaan kita diangkat kembali oleh Dia. Bapak yang bersaksi, tadi anak Brian pasti disembuhkan Tuhan. Saya tadi tertantang kalau saya, dari Manado ke jauh ini datang di Jakarta, kok bapak dapat di barang begini? Serius. Saya ingin bersaksi dengan baik, boleh bersaksi gitu Bapak Ibu? Kita kesaksian ini lebih jago dari yang Bapak bilang tadi, betul. Lebih spektakuler kamu dengar. Kalau mau timbang, kita kesaksian mau berat begini daripada yang tadi yang terlalu jago kita rasa. Betul. Saya tahun 2001 di Manado pengerja sama Omo di Wenas gembala saya. Di Malayan 1. Saya pernah satu waktu sore-sore disuruh oleh gembala saya pimpin pujian KKR di Sangtombolong dari Bolmo sekarang Bapak Ibu. Dan dalam perjalanan kecepatan mobil begitu cepat saya mengalami tabrakan di daerah tengah Amurang. Saudara, paha saya patah 3. Boleh juga. Om, anaknya patah pala-pala tadi. Biar agak biasa Jo, supaya dan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Saya punya paha patah 3 dengan baik, 1, 2 pinggul terlepas. Dokter ahli tulang di Manado bilang KI wajib diamputasi. Orang Serpong amputasi itu berarti potong saya. Bisa patah ada yang ngerti kan? Bisa aja. Ya, mesti kasih bapak ingat. Potong. Tetapi syukur alhamdulillah sampai hari ini saya tidak diamputasi pak saya. Coba bayangkan kalau ada pendeta botak kakinya 1 kan lucu dunia ini. Tapi saya tidak diamputasi. Om dengar baik, yang anaknya sakit tidak amputasi. Tinggalkan paha saya patah 3, Bapak Ibu, hari ini dengar baik. Kecelakaan itu mengakibatkan saya punya kepala benturan keras. Saya pingsan seminggu 7 jam. Yang klaim dunia medis orang yang tabrakan benturan kepalanya 1 kali 24 jam dia pingsan pasti mati. Tapi saya seminggu lebih nggak mati sampai sekarang. Apalagi cuma yang begini. Betul. Saya pingsan gini kata mama, Ki, ngana begaya 1 minggu lebih di Profesor Kando begini. Kaki diangkat di spalek karena patah paha saya. Setiap bernafas mulut berdarah, telinga berdarah, hidung berdarah. Kalau saya diopname di tempat ini dokternya begini, dokter begini. Karena semua dokter lagi bilang menunggu saya mati. Boleh dok? Kalau yang tadi, apalagi so bagus. Haleluya. Tinggalkan paha patah dengan baik, tinggalkan pingsan seminggu lebih. Kecelakaan itu mengakibatkan benturan kepala saya dengan baik. Otak saya yang di kiri bergeser ke kanan. Rasa ngoni. Setelah yang satu ini. Selain otak saya bergeser dari kiri ke kanan, otak saya menggumpal darah mati membungkus otak saya. Dan kata dokter ahli bedah di Manado, Pak pendeta bilang sama Om Gembala saya, Om Odi, Pak Penggembala permisi, kalau mau dipaksa operasi bedah, kayaknya akan mati. Hidup tapi gila berat.
Yang ketiga gini, jadi bogo-bogo, jadi tulalit. Itu yang bilang dokter Akil. Saudara, waktu dokter bilang tidak ada harapan, maka Gamal saya sama dokter gini, Pak Dokter, terima kasih untuk keterangan Anda, kami keluarga hargai. Tapi Pak Dokter tolong dengar, biar di kaum darah dokter ini. Gimana saya ngomong sama dokter, Pak Dokter, kami masih punya satu pengharapan yang bernama Yesus. Dokternya begini sama Gamal saya, siapa dia Pak Pendeta? Saya ingin jadi tahu siapa dia. Terima kasih dok. Saudara, saya divonis oleh dokter mati gila tulalit. Boleh jo? Jam 11 malam otak saya di-scan, pendarahan berat dan bergeser otak saya. Besok paginya saya didoakan oleh banyak pendeta sepanjang malam. Besoknya jam 10 saya di-scan kembali. Dokter yang kongkedar itu, Bapak Ibu dokter yang hebat sekali Manado, sekali sentuh kepala orang bayar 5 juta. Kalah kolektif. Dokter itu dia sontong orang di kepala. Orang khotbah kolektif 5.000, 2.000 setia, 5.000 setia, 150, 20, 10, lalulah. Dokter ini komputer, dia scan otak saya kembali dengan baik, dia geleng kepala begini, saudara. Kata gembala saya, kenapa dokter? Bilang sama gembala saya, ini nggak mungkin Pak Pendeta. Apa yang nggak mungkin? Dokter bilang, Pak Pendeta, saya menyebut fakta yang tidak logika, bahwa otak dari saudara Kei sudah kembali pada posisi awal. Tepuk tangan nggak semua? Cuma pakai tangan lepes dengan mati. Yang kedua, kata dokter, Pak Pendeta, otak dari saudara Kei sudah tidak lagi dijumpai sebercak darah sedikit pun. Otaknya bersih total. Mana lebih jago dari tadi? Tadi ini masih baik-baik ya anak, cuma jebok. Kasih dia kasih so kasih gitu. Kalau saja otak saya yang bergeser dikembalikan oleh Bapa di surga, apalagi isi dompet yang kurang Tuhan isi. Saya kasih tahu, mujizat adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani, diselesaikan oleh tangan manusia, para medis, para orang yang kaya, pejabat yang hebat, tapi hanya bisa diselesaikan oleh tangan Tuhan. Saudara, dokter yang dari komputer itu dia bertobat masuk Kristen Bapak Ibu. Kita gembala bilang bukan main Tuhan bekala kuang. Kita punya pengerja cilaka, dokter pasar bertobat. Dia perkeluar masuk gembala lain. Saudara, saya 1 tahun 2 tahun pasca kecelakaan, dokter tetap mengklaim memvonis saya, tetap jadi agak bobo-bobo dah. Saya 2 tahun setelah kecelakaan kita kuliah di Ginosko, kita belajar Om Didi. Saudara, saya tidak merasa pintar, tapi Om Didi buat kita lasta. Om Didi jujur bicara begitu sampai kita. Dengan kemurahan Tuhan saya lulus dengan nilai-nilai baik, yang jadi bogo-bogo dah. Saya sampai hari ini tidak ada di komunitas orang-orang gila di Manado. Karena kalau kita gila, Pendeta Doni lebih gila, kau papa lebih gila nih. Karena orang tiga gila, dia gila baku unang kota di sini. Tapi karena kita gila, kita kota di sini. Katakan saya kasih tahu bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Besar Tuhan kita. Orang-orang pilihan Tuhan yang ditentukan Tuhan untuk ke surga adalah orang-orang yang hidup bersalutkan mujizat Tuhan. Jadi Om, kalau semuanya sama dari tadi sayang kecil, betul. Bila otak beneran bersino, tadi istri dia kasih pulang,
Paham patah tiga sampai sekarang kita bisa lompat, bisa jalan, bisa lari, bisa tendang bola. Haleluya. Saya sampai hari ini bisa main sepak bola, bukan bola plastik, sayang bola kulit. Dengan tendangan kaki kiri yang pernah patah, sama dengan Cristiano Ronaldo lebih kuat. Kuat sekali sudah. Kalau Tuhan berjanji sama kita, ketika Dia memulihkan keadaan, siap. Alkitab, Dia berjanji sama kita, keadaan kita akan dibuat oleh Bapa di sorga seperti orang-orang yang bermimpi. Jangan mengaku anak Tuhan, sayang. Jangan mengaku hamba Tuhan kalau kita nggak lihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Itu cuma omong kosong ini cerita. Kita mau kasih tahu, kita radikal sekali kita berotak. Kalau ada hamba Tuhan yang lupa ini menikmati pertolongan terus tengah mati, jadi buruh bangunan do. Tahu-tahu hari Sabtu cair, saudara. Daripada jadi hamba Tuhan kong, bikin setengah mati. Saya tidak akan bicara panjang ya. Tuhan berkati kita. Haleluya.